Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap mengaji pada malam hari ini meskipun secara live melalui Facebook saya. Juga nanti akan kami tampilkan juga link YouTube-nya bagi yang mungkin ketinggalan, berjamaah wa muhibbin sekalian yang malam hari ini tidak bisa mengikuti kajian secara langsung, bisa live di Facebook ini, atau nanti yang ketinggalan bisa mengikuti melalui YouTube-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa min 'ibadihi bil ma'asir al-hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jamil kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalali a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wasalikina ala najhi fanalu khairan wafira. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram, amma ba'd. Sekali lagi bagi yang belum mengikuti secara live nanti bisa mengikuti melalui YouTube. Jadi kita tetap ngaji malam hari ini. Minggu kemarin sudah libur karena kebetulan saya keluar kota. Nah, insyaallah malam hari ini kita akan teruskan, dan malam-malam atau pertemuan selanjutnya juga insyaallah kalaupun memang tidak bisa di majelis, kita akan melakukannya secara live melalui Facebook ataupun nanti melalui YouTube. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin sudah selesai bab sulasi. Sekarang kita masuk kepada bab rubai, kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bab rubai fihi 37 mau'izatan. Di dalam bab ini ada sab'atun wa salasun. Fihi, di dalam bab ini sab'atun wa salasun, ada 30. Apa yang 30? Mau'izatan, nasihat yang terdapat di dalamnya. Mau'izah, nasihat. Samaniyatun kang itu utawi wolu iku akhbarun rupa khobar atau hadis. Jadi yang 8 itu berupa hadis. Wal baqi utawi sekarine iku asarun, pira-pira asar. Dari 37 nasihat yang ada dalam bab rubai ini, yang 8 berupa khabar atau hadis Nabi, sedangkan sisanya adalah berupa asar. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Dzar, jaddidi safinata fa innal bahra 'amiqun wa khudh zada kamilan fa inna safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal 'aqbata ka'udun wa akhlisil 'amala fa innan naqida basirun. Ini hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Ruwiya, diriwayatkan an Rasulullah, dari Rasulullah SAW, annahu, sesungguhnya Rasulullah, qala, bersabda Rasulullah, li Abi Dzar Al-Ghifari, Abi Dzar Al-Ghifari, kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.
Abi Dzar Al-Ghifari ini seorang sahabat yang luar biasa. Beliau sahabat yang unik ya, karena memang thariqah atau jalan hidup beliau itu memang jarang sekali ada yang bisa mengikuti. Abi Dzar ini sahabat yang terkenal miskin. Nah, ini jarang orang bisa ngikutin seperti ini. Kalau cara hidup sahabat Utsman yang kaya mungkin banyak yang mau. Cara hidup sahabat Abu Bakar yang dermawan kan pasti kalau dermawan kaya. Itu juga banyak orang yang ingin. Atau Abdurrahman bin Auf yang terkenal konglomerat juga pasti banyak yang suka. Tapi model sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini kayaknya jarang yang sanggup. Makanya pesan-pesan Rasulullah kepada beliau pun rata-rata sifatnya khusus, tidak am. Karena kalau am itu bahaya. Abi Dzar terkenal orang yang anti kemapanan, anti kekayaan. Dia tidak ingin punya barang yang sekiranya atau harta benda yang sekiranya bisa merepotkan dia nanti kelak di yaumil hisab. Nah, ini kan repot. Jadi pikir dia ya kalau punya bahan makanannya hanya cukup buat sehari semalam sajalah. Nah, tidak perlu berlebihan. Lah repotnya di mana? Seandainya model seperti ini kita terapkan menjadi sesuatu yang harus dilakukan saat ini, pasti orang Islam nggak ada yang kaya. Orang Islam nggak ada yang bisa zakat karena nggak punya satu nisab hartanya. Orang Islam mungkin tidak bisa haji karena tidak punya harta untuk melaksanakan ibadah haji. Ya tapi ya nggak apa-apa, memang harus ada yang seperti ini untuk pengingat-ingat bahwasanya harta itu tidak akan bisa dibawa mati. Harta benda semua akan ditinggalkan di dunia ini, bahkan akan menjadi merepotkan kita bahkan bisa jadi di akhirat kelak karena banyaknya harta yang kita miliki. Ini Abi Dzar. Bahkan pernah suatu kali Abi Dzar ini kan tinggalnya di Syam. Saking miskinnya suatu ketika ada sahabatnya Abi Dzar datang ke rumahnya. Begitu sampai rumah dia melihat di sekitar atau di dalam rumahnya itu tidak ada perabot sama sekali. Tidak ada kursi, tidak ada sofa, tidak ada lemari. Sampai sahabatnya bertanya, "Wahai Abi Dzar, ini barang-barangnya kepada kemana semua? Kok rumahmu kosongan?" Ya Abi Dzar jawabnya santai aja, orang dia memang tidak ingin seperti itu. Ya buat apa sih barang-barang, bikin repot aja nanti di akhirat. Buat apa saya menyimpan hal semacam itu. Tapi sahabatnya tetap merasa aneh, kok ada orang seperti ini. Akhirnya dilaporkanlah ke gubernur Syam pada saat itu. Enggak menunggu lama karena memang Abi Dzar adalah sahabat besar, orang yang luar biasa yang dekat dengan Rasulullah. Dikirimlah harta dari kas negara, dari gudang negara, gudang kerajaan kepada Abi Dzar senilai 300 dinar. Begitu sampai rumah Abi Dzar, bukannya bersuka cita, tapi malah ditolak bantuan dari pemerintah itu. Kalau kita kan sebaliknya, jangankan 300 dinar, dapat BLT yang 1.200.000 saja rebutan. Sampai BRI itu ngantri. Saking banyaknya orang yang antri menerima bantuan dari pemerintah. Padahal kalau dilihat rumahnya bisa jadi malah orang-orang yang sebenarnya secara finansial berkecukupan. Abi Dzar ini tidak, secara finansial dia kekurangan dan sangat berkebutuhan terhadap bantuan sebenarnya, tapi karena memang saking hati-hatinya dia terhadap harta dunia, maka segala bantuan itu ia tolak. Ini contoh unik dari sekelumit cerita tentang Abi Dzar. Makanya jarang yang bisa mengikuti jalan hidup Abi Dzar ini. Wasmuhulan utawi jeneng Abi Dzar. Namanya Abi Dzar itu siapa? Iku Jundub bin Junadah. Nama Abi Dzar sendiri adalah nama aslinya Jundub bin Junadah. Abi Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari ini sebenarnya nama daerah ya. Al-Ghifari nama daerah Ghifar. Ini daerah Ghifar ini terkenal sebagai daerahnya para perampok, para penyamun, tukang begal. Makanya Abi Dzar juga dulunya emang tukang begal, dulunya perampok. Makanya kepada orang-orang yang sekarang kok terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena siapa tahu Allah suatu ketika akan menurunkan hidayah kepada kita semua, sehingga yang tadinya kita mungkin persentase maksiatnya lebih besar,
daripada ketakwaan kita kepada Allah. Dengan hidayah Allah kita dituntun menuju orang yang lebih baik lagi. Berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Abi Dzar sendiri bisa. Ini contoh konkret Abi Dzar bisa merubah dirinya dari yang tadinya ahli maksiat kemudian menjadi seorang sahabat Rasulullah yang sangat dekat, ya, bahkan menerima wasiat-wasiat khusus dari Rasulullah SAW. Namanya Jundub bin Junadah. Apa kata Rasulullah kepada Abi Dzar? Ya Aba Dzarrin, wahai Abi Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Perbaharuilah, jaddid. Ini fi'il amar, perintah kepada Abi Dzar untuk memperbaharui. Apa yang diperbaharui? As-safinata, perahu. Fa innal bahru amikun, karena sesungguhnya samudra itu amikun, sangat dalam. Nah, ini harus dipahami. Hadis ini atau apapun dalil yang kita terima, baik itu yang ada di Quran maupun yang ada di hadis, dalil-dalil dari Quran maupun hadis itu kadang-kadang tidak bisa kita pahami atau kita menilai secara tekstual atau letterlah. Contohnya ini, Rasulullah berpesan kepada Abi Dzar, wahai Abi Dzar, perbaharuilah perahu kamu. Logika saja, Rasulullah dan Abi Dzar hidup di Madinah, di mana sangat jauh dari lautan, dari samudra. Tapi perintahnya Rasulullah kok memperbaharui atau jadinya memperbaharui perahunya. Padahal Abi Dzar nggak punya perahu. Makanya ini jangan dimaknai secara tekstual sebagai perahu, tapi sebagai kendaraan. Al-bahra pun jangan dimaknai tekstual sebagai samudra, ya, tapi memang perjalanan hidup kita. Nah, jadi makanya kalau orang-orang tekstualis memaknai hadis ini pasti akan kebingungan sendiri. Wong Abi Dzar sama Rasulullah tinggal di Madinah, disuruh memperbaharui perahunya, kan konyol namanya. Bikin perahu di padang pasir itu sangat konyol. Nah, ini jangan dimaknai secara tekstual. Makanya dalam syarahnya ini kan kita kitab Munabbihat ini disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam syarahnya dalam penjelasan dikatakan ai ahsin, tegese api ono, atau baguskanlah an-niyata, niat, baguskanlah niatnya fi kulli ma, terhadap setiap perkara takti yang akan datang, watadar yang akan ataupun yang akan engkau tinggalkan. Jadi terhadap perkara yang akan kita lalui ataupun yang akan ditinggalkan, kita mau meninggalkan ini, niatnya harus benar. Kita akan melakukan ini, niatnya pun harus benar. Itu maksudnya. Liyahsula, supaya hasil laka kedua siro, agar engkau bisa menghasilkan al-ajru ganjaran, wan najati, dan selamat min adzabillahi ta'ala, saking adabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang benar, dengan niat yang baik itu kita mau melakukan sesuatu ataupun hendak meninggalkan sesuatu, maka niat tersebut akan membawa kita kepada pahala maupun akan menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katabalan nulis sebuah imam pemimpin, dan sebuah imam Umar al-Faruq itu Umar bin Khattab. Beliau sebagai pemimpin kita, sebagai khulafaur rasyidin, beliau pernah menulis ila Abi Musa, kepada Abi Musa al-Asy'ari, dua-duanya seorang sahabat. Radhiyallahu anhuma, radhiyallahu mugung-mugung ridani sapa Allah Gusti Allah anhuma maring sahabat Umar lan sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Man utawi sapane wong, kata sahabat Umar al-Faruq, Umar bin Khattab. Man barang siapa, kholasot yang bersih, niatahun ing niate man, kafa mongko nyukupihu ing man sapa Allah Gusti Allah, ma ing perkara bainau kang iku ing dalam antarane man wa bainan nasilan antarane menungso. Barang siapa yang bersih niatnya dalam segala sesuatu, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya.
baik itu kebutuhan antar manusia maupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, ini tergantung niatnya. Wa kata pala nulis sapa Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan kemudian juga menulis siapa? Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti cucunya Umar bin Khattab. Kalau tadi Umar bin Khattab menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari, sekarang cucunya Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab menulis juga kepada siapa? Ila Umar bin Abdul Aziz, kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah dari Bani Umayyah yang menurut saya paling baik, paling terkenal, paling baik, paling keren. Ya. Kalau dari dinasti Abbasiyah, khalifah yang paling keren ya berarti Khalifah Harun al-Rashid. Ini dua-duanya selevel lah menurut saya seperti itu. Ini kalau Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah dari Bani Umayyah. Apa kata Salim bin Abdullah bin Umar? Beliau berkata, "I'lam, ketahuilah ya Umar, wahai Umar." Umar di sini yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz. Anna aunallahi, sesungguhnya pertolongan Allah lil abdi kepada hamba itu biqadri niyatihi, tergantung kadar niatnya hamba tersebut. Faman, dan barang siapa khasulat yang bersih opo niyatuhu, niatnya man, tamma maka sempurna opo aunullahi, pertolongannya Allah. Jadi kata ini berarti Salim bin Abdullah ini termasuk tabi'in, generasi tabi'in, bukan sahabat, karena dia cucunya sahabat Umar bin Khattab. Kata Salim bin Abdullah bin Umar kepada Umar bin Abdul Aziz, dia berkata bahwasanya wahai Umar bin Abdul Aziz, wahai khalifah, bahwasanya pertolongan Allah terhadap seorang hamba itu tergantung niatnya hamba tersebut. Kalau niatnya bersih, niatnya tulus, niatnya ikhlas, maka pertolongan Allah pun akan sempurna kepada dirinya. Waman, dan barang siapa nakosot kang kurang, barang siapa yang niatnya kurang, opo niatuh, niatnya man, nakosot maka berkurang pula, maka jadi berkurang anhu bagi man. Apa yang berkurang? Aunullahi, pertolongannya Allah, biqadri dzalika, kelawan sekiranya mengkono-mengkononinya. Jadi tergantung niatnya, maka niat itu penting. Jangan remehkan niat, bahkan niat dikatakan sebagai an-niyatu sebagian daripada ibadah. Niat itu sebagian daripada ibadah. Waqul. Nah, ini lanjutannya hadis Rasulullah tadi. Jadi dikatakan di awal kan, apa kata Rasulullah? Ya Badar, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Nah, ini lanjutannya. Tadi kan sudah diselingi dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Umar maupun Salim bin Abdullah bin Umar. Nah, sekarang lanjutannya hadis tadi. Wa khudlan ala qasiro, dan ambillah zada ing sangu, bekal kamilan yang sempurna. Bawalah bekal, bawalah apa bekal itu? Sangu itu bekal. Bekal itu apa? Ya bekal. Bekal untuk perjalanan. Fa inna safaro, karena sesungguhnya perjalanan fil akhirat, ing dalam akhirat. Karena perjalanan menuju akhirat itu ba'idun, sangat jauh. Fi ghayatit ta'ab, ing dalam katoke angel, repot. Jadi perjalanan menuju akhirat itu sudah jauh, repot pula. Makanya kalau kita bekalnya tidak sempurna, bekal kita tidak cukup, maka sungguh akan merepotkan kita dalam perjalanan menuju akhirat. Wa khafif, dan ringankanlah alhamla ing beban dikasril ha. Oh, alhamla berarti dikasril ha, dengan dikasrok huruf haknya. Wa khafif, dan ringankanlah alhamla ing beban barang bawaan. Ay mahmulaka, tegese bebane siro, barang bawaan Anda, minad dunya, saking dunia. Jadi karena perjalanan menuju akhirat itu berat, jauh, maka yang harus diperbanyak itu adalah bekal kita menuju akhirat. Sedangkan beban kita yakni beban dunia
harus semakin diringankan. Duit-duit, barang-barang, materi-materi itu semakin sedikit semakin baik. Ya ini wajar. Ini kayaknya kalau kita yang menjalankan hadis ini berat. Makanya ini hadisnya kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Hadisnya Rasulullah, wasiatnya Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Karena Abi Dzar Al-Ghifari senang banget jadi orang miskin. Dikasih perintah seperti ini ya pasti sangat senang beliau. Kayaknya kalau kita disuruh mempraktekkan hadis ini, wah ini udah muring-muring duluan. Susah, ya kan? Disuruh meringankan beban dunia, padahal kita tiap hari mencari kehidupan dunia. Ya. Ya, disuruh memperbanyak bekal akhirat, tapi kita malas ibadah, kan kewalik-walik namanya, kebalik-balik. Nah ini susah kalau buat kita. Tapi nggak apa-apa, sebagai iktibar kita, sebagai pelajaran, sebagai uswatun hasanah. Nanti suatu saat mungkin sampai merasa sudah mau mati, nah ini baru bisa dipraktekkan kalau mau mati. Kalau sekarang masih hidupnya panjang ya kayaknya malas-malas mempraktekannya. Nah, wali-wali kalau yang muka syafah itu ya yang sudah paham beliau mau menghadap Allah biasanya terus meninggalkan kehidupan dunianya, ikut thariqahnya Abi Dzar Al-Ghifari. Kalau kita kayaknya berat, mending ikut thariqahnya Abdurrahman bin Auf aja, jadi konglomerat. Ya, tapi jadi konglomerat juga susah juga, sampean suruh kerja juga nggak mau, repot. Syaratnya jadi konglomerat harus mau kerja. Wis kerja nggak mau, ibadah nggak mau, wis susah. Tapi pengen masuk surga, nah ini bagai pungguk merindukan bulan namanya, susah. Fa'inal aqobah, karena sesungguhnya aqobah itu apa? Lereng, jalan yang menanjak. Iku ka'udun banget angele bi fathil kafi wa dhammil hamzah, dengan di fathah huruf kafnya dan di dhammah hamzahnya. Ai anna tulu'il aqabatil jabali, tegese maksudnya bahwasannya naik lereng gunung itu so'bun, sulit sekali, sangat susah. Fa inna umurul akhirati, karena sesungguhnya mengkotai sak temene piro-piro perkara akhirat, sesungguhnya perkara-perkara akhirat itu syabihatun, serupa bil bahri, dengan segoro, dengan samudra al-amiqi yang dalam, wabil safari, dan serupa dengan perjalanan al-ba'idi yang jauh, wabil aqabati, dan serupa dengan lereng as-su'bati yang terjal. Dikasrat ahwal, karena banyaknya rintangan yang ada di dalamnya. Maka tadi hadisnya itu sebagai perumpamaan ketika Rasulullah menyampaikan kepada Abi Dzar, wahai Abi Dzar, perbaharuilah perahu kalian. Maka itu penyerupaan terhadap perjalanan menuju akhirat yang diumpamakan dengan bil bahril amir, dengan samudra yang dalam. Atau ketika Rasulullah mengatakan wahud azada kamilan fa inna safara ba'idun, bahwasanya perjalanan menuju akhirat diumpamakan, diserupakan dengan as-safar al-ba'id. Ya. Dan begitu pun ketika Rasulullah mengatakan kepada Abi Dzar wa khaffifil himla, untuk meringankan bebannya, karena perjalanan menuju akhirat juga bisa diumpamakan atau diserupakan dengan tulu'il aqabatil jabal, seolah-olah seumpama dengan mendaki gunung. Ya. Mendaki gunung itu kalau bebannya berat ya lempoh, nggak nyampe sampean. Saya dulu waktu muda, sekarang pun sebenarnya masih muda, masih terlihat muda wajah saya. Kalau nggak percaya coba perhatikan baik-baik, muda kan? Ya waktu masih lebih muda lagi berarti. Nah, saya kan sering naik gunung. Nah, naik gunung itu kalau pemula biasanya bebannya berat. Itu masuk carrier, wah semua ditata ya kan. Dari mulai sleeping bag, matras dulu sebagai yang melingkari carrier agar carriernya bisa tertata dengan baik. Matras paling bawah itu yang berat, sleeping bag. Atau kadang-kadang tenda di bawah. Tenda dum itu kan bisa dilipat kecil. Ya. Lalu makanan yang paling atas yang paling sering diambil berarti mungkin air, atau air bisa ditaruh di luar. Semakin berat bebannya, ya semakin repot bagi kita untuk naik gunung. Tapi bagi orang-orang yang sudah pengalaman naik
itu paling bawa ransel kecil ya, agar bisa lincah, bisa lebih cepat baik naik maupun turunnya. Ini pun sama, perjalanan menuju akhirat itu jangan sampai membebani kita dengan beban-beban keduniaan, karena semakin banyak beban kita semakin berat perjalanan kita menuju akhirat. Udah gitu hisabnya nih di akhirat pun repot ya, banyak nanti yang dihisab. Wakhlis, dan ikhlaslah al-amala ing amal, fa inna naqida karena setuhune zat kang cerdas, ail mu'tabir tegese zat kang ngangen al-mayyiz kang bisa bedani bainal hasani wal qabih, antarané perkara apik wal qabih lan olo, yang bisa membedakan mana perkara baik mana perkara baik. Wa huwa an-naqid iku Allah taala, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang an-naqid di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala iku basirun, zat kang mersani, ai muttali'un tegese zat kang mersani, wa muraqibun lan kang mewaspadai, li jamil ahwali maring sekabehane pira-pira ahwal. Jadi semua perilaku kita, semua perbuatan kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengawasan Allah itu pasti lebih akurat. Orang pengawasan dunia melalui CCTV saja itu bisa menjadi barang bukti ya. Apalagi pengawasan Allah melalui malaikat yang ada di pundak kanan dan pundak kiri kita, itu 24 jam kita selalu diawasi. Bahkan yang ada dalam hati kita pun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadisnya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari yang berbunyi, ya Abu Dzar, jadidi safinah fa innal bahra 'amiqun wa khudh zada kamilan fa inna safara ba'idun wa khafifil himla fa innal 'aqabata ka'udun wa khlisul 'amala fa innan naqida basirun. Itu hadis yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Jam 9, sebentar lagi. Jadi mulai jam berapa ya? Qala berkata, siapa yang berkata? Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani, kemarin saya sudah ceritakan tentang siapa itu Abu Sulaiman Ad-Darani. Jadi sekarang tidak perlu saya ulang kembali. Nah, kalau kemarin di live nggak ya? Tuba, beruntung, sangat beruntung, liman bagi seseorang tobat yang bersih lahu kedue man opo khutwatun sak langkah wahidatun kang siji fi umrihi yang dalam umure man la yurida kang orang arep sapa man biha kelawan khutwah ilallah taala kecuali Allah taala. Jadi orang yang selama hidupnya pernah melangkah satu langkah yang mana langkah itu tidak untuk sesuatu yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, dikatakan menurut Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani itu sudah sangat beruntung. Bahkan hanya dalam satu langkah selama hidupnya yang tidak diniatkan apa-apa kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sangat beruntung, apalagi berlangkah-langkah, apalagi sepanjang usia kita diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, satu langkah saja bisa nanti menyelamatkan kita di akhirat. Karena memang susah. Berarti kalau la yuridu biha ilallah kan harus ikhlas. Tidak ada niat lain kecuali hanya kepada Allah. Itu berarti harus ikhlas. Berarti ini seolah-olah Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani tidak menyatakan bahwa ikhlas itu sangat susah, sangat berat, sangat sulit dilakukan. Bahkan seandainya kita bisa melakukan hanya dalam satu langkah sepanjang usia kita, itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Jadi ini enaknya ngaji model-model kayak gini nih. Jadi kita selalu optimis bahwasanya kita semua di akhirat akan selamat. Karena mau solusi jenengan sepanjang hidup tidak pernah ikhlas sekalipun ya, pasti pernah lah. Dan keikhlasan jenengan yang meskipun hanya sebentar, hanya sekali ya, lillahi ta'ala, itu mudah-mudahan bisa menjadi penyelamat kita kelak di akhirat. Terus masih nang neraka sampean suwe, sing penting kan akhirnya mlebu swarga. Kan seperti itu. Itu namanya husnul khotimah. Daripada
nggak masuk surga sama sekali, ya kan. Ini mending punya harapan, sikap optimis bahwasanya suatu saat kita akan masuk surga. Ini kata Syekh Sulaiman Ad-Darani bahwasanya tuba liman tabat lahu khutbatun wahidatun fi umrihi la yuridu biha illa Allah taala. Cukup satu langkah itu pun sudah beruntung sekali, seandainya satu langkah itu adalah satu langkah yang penuh keikhlasan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'khadhuhu lan utawi dalile tadi pendapatnya Syekh Al-Darani itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Muadzin, kepada Muad bin Jabal, maksudnya radhiyallahu anhu, radhiyallahu ridhani Allah anhu kepada Muad bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Akhlis, ikhlaslah, al-amal ing amal, ikhlaskanlah amal. Jadi Rasulullah berkata kepada Muad bin Jabal, akhlislah amala yukhzika minhul qalil, bahwasanya amal yang ikhlas itu akan mencukupimu meskipun itu sedikit. Wa qala syair, dan berkata syair, ini baharnya apa ini? Fardun 'alan nasi ayyatubu lakin tarkal dzunubi aujal. Ini kalau tidak salah baharnya Bahar Madid. Bahar Madid ini kalau contoh lagunya yang terkenal itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, adfatayya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, adfatayya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ini Bahar Madid. Ya macam-macam lagunya ya Rasulullah itu bisa. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, adfatayya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Nih Bahar Madid. Walanal ma'la wa khaifu minna, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, ya rafi'a syani wad daraji. Macam-macam ya, macam-macam. Fardun 'alan nasi ayyatubu lakin tarka dhunubi aujabu, was-sabru fin naibati sa'bun lakin fauta thawabi as'abun, wad-dahru fi sarfihi 'ajibun lakin ghaflatan nasi a'jabu, wa kullu ma qad yaji'u qaribun lik lakinnal mauta min dzaka aqrabun. Ya gitulah, sayang suara saya lagi agak fales. Padahal kalau nggak fales ya tetap nggak enak ya, seperti itu. Fardun 'alan nasi ayyatubu, fardun wajib 'alan nasi, bagi manusia ayyatubu, ingin tobat, wajib bagi manusia untuk selalu bertobat kepada Allah SWT. Lakin tarka dzunubi, tapi meninggalkan dosa itu aujabun, lebih wajib lagi. Tobat atas suatu kesalahan, kalau kita sudah melakukan kesalahan maka bertobat itu wajib hukumnya. Tapi yang lebih penting lagi, yang lebih wajib lagi adalah kita menghindarkan diri dari berbuat kesalahan itu. Jadi jangan sampai menunggu salah baru tobat. Kalau bisa jangan sampai kita bersalah, jangan sampai kita berbuat dosa. Nah ini maksud dari syair bait pertama ini kan ada 4 bait. Wasobru fin naibati sa'bun, sabar atas segala musibah. Wasobru la utawi sabar fil naibati, dalam piro-piro musibah itu sa'bun, angel. Sabar atas musibah itu berat. Makanya kalau ada orang berkata ketika orang mengalami musibah, kita mengatakan sabar, sabar, yang gampang ngomongnya, tapi sebenarnya menjalankan sikap sabar itu sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, berat. Lakin nafautas sawabi, tetapi pote itu apa sih? Kehilangan. As-sawabi ganjaran itu as'abul luwih abot lagi.
Wadahrulan utawi mongso zaman, bahwasanya zaman fisarfihi ing dalam olak malik zaman, di dalam perubahannya itu ajibun, apa ajibun, mengagumkan, bukan mengagumkan sih, ajaban. Kalau bahasa Jawa sih enak, gawo akan aneh ya, aneh ya. Wadahru fi sarfi ajibun, dan zaman, perubahan zaman itu memang benar-benar aneh. Lakinna ghaflatan nasi ajab, tetapi kalau ada manusia yang lali, yang ghaflah, yang lupa dengan tujuan penciptaannya, yakni untuk beribadah kepada Allah, ada manusia lupa beribadah, itu ajabu, lebih aneh lagi. Zaman ini juga sudah aneh, tapi manusia lupa bahwasanya dia disuruh untuk beribadah, itu lebih aneh lagi. Wa kullu ma, hampir setengah 10. Wa kullu ma lan saben-saben barang perkara kok diaji kang bakal teko iku qaribun par, setiap perkara yang bakal datang maka itu bisa dikatakan dekat. Apapun itu. Apa contohnya? Perkara yang bakal datang. Ya, semua hal, termasuk di dalamnya adalah kematian. Kematian kan pasti akan mendatangi kita. Pasti semua manusia pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka ketika itu pasti akan datang, bisa dikatakan itu adalah suatu yang dekat. Maka di sini dikatakan lakinnal mauta min dzaka aqrabun. Tapi dari hal-hal yang paling dekat itu, yang paling dekat lagi adalah kematian. Kita mengharapkan besok atau seminggu lagi kita janjian mau ketemu sama sahabat, itu berarti dekat karena pasti akan datang waktu seminggu itu. Atau tahun depan kita akan wisuda, berarti dekat karena sesuatu yang pasti akan datang, pasti akan kita alami. Ya, wisuda tahun datang itu sudah terencana, pasti akan kita alami. Atau 3 tahun lagi kita punya rencana mau ke luar negeri, itu juga berarti waktu 3 tahun meskipun kelihatannya jauh tapi sebenarnya dekat karena sesuatu itu pasti akan datang. Nah, tapi di antara waktu-waktu yang tadi, entah seminggu, entah sehari, seminggu, sebulan, setahun, 3 tahun, atau 10 tahun, yang paling dekat bagi kita adalah kematian. Karena kematian tidak akan ada yang tahu kapan datangnya. Ya bisa 3 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, bisa seminggu lagi, bisa besok, atau bahkan bisa nanti malam pun kematian itu akan datang. Dan kematian pantas bagi siapapun. Bagi orang tua pantas, bagi orang muda juga pantas, bagi laki-laki pantas, bagi perempuan juga pantas, bagi orang yang sakit pantas, bagi orang yang sehat pun pantas. Kematian selalu pantas buat siapapun. Bisa Anda duluan yang meninggal atau saya yang belakangan, atau sebaliknya saya belakangan Anda duluan yang meninggal. Jadi pantas buat siapapun, kapanpun juga pantas, dimanapun itu juga pantas, siapapun pantas mengalami kematian. Qauluhu wadahru fi sarfihi ajibun, ay inna zamana fi taghayyurihi bil umuril hadithah ajibun. Bahwasanya mana tadi? Ini pada bait yang ketiga. Ya. Bahwasanya qauluhu wadahru fi sarfi ajibun, ay maksudnya inna zamana, maksudnya sesungguhnya zaman, fi taghayyurihi di dalam perubahannya zaman, bil umri terhadap beberapa perkara, perkara al hadis tapi kang anyar teko itu ajibun, aneh ya, mengagumkan. Zaman ini kan perubahannya dahsyat ya, perubahannya luar biasa. Zaman dahulu kita bahkan 10 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu orang-orang masih aneh dengan media sosial. Facebook belum terkenal. 10 tahun yang lalu berarti yang mungkin orang yang masih menggunakan media sosial itu zamannya masih zaman Friendster. Chatting pun masih pakai MIRC. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi chatting.
ada WhatsApp, ada apalagi sekarang yang lagi rame Telegram atau Signal, macam-macam. Itu perubahannya dahsyat. Dulu bis pakai AC itu jarang sekali. Wah, kalau dulu pas saya mondok naik bis pakai AC itu luar biasa, keren. Sekarang kayaknya nyari bis yang nggak ada AC-nya susah. Ya. Nyari bis yang nggak ada AC, semuanya bis keren-keren. Semuanya bis, bahkan telolet itu bis. Klaksonnya udah seperti itu semua. Itu baru dari sisi transportasi. Teknologi luar biasa, apalagi perubahannya luar biasa. Kemudian sosial juga perubahannya luar biasa. Ya mungkin karena saling terkaitan antara teknologi, kemudian sosial, budaya, itu perubahannya kuantum, ya, melompat dahsyat sekali. Orang dulu masih sering jam-jam segini nih, zaman saya masih jam segini masih kumpul di lapangan main-main, ya kan, main petak umpet, main dan lain sebagainya lah, masih main fisik seperti itu. Anak-anak kita zaman sekarang jam segini diomelin sama ibunya, suruh pada masuk rumah. Makanya lebih seneng main gadget ya, karena nggak ngapa-ngapain, nggak sama teman-teman. Kalau zaman kita kan satu emang belum ada gadget, kedua ya kan asik dengan dunia teman-teman itu, jadi nggak sempet main gadget. Bahkan TV pun ditinggalin ya, dulu TV-nya masih hitam putih ya. Masih lebih suka main-main di luar ruangan ya, daripada nonton TV rame-rame, karena juga acaranya juga nggak ada yang menarik, laporan khusus lagi, mendingan main sama teman-teman. Nah itu sudah jam 9:30 kayaknya. Kalau dilanjutkan nanggung, maka kita akan lanjutkan terusan dari makalah yang pertama, yang merupakan khabar atau hadis dari Rasulullah SAW. Insyaallah di pertemuan yang akan datang di malam Senin berikutnya. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa mendapatkan cahaya keilmuan atau cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah kitab Nashihul Ibad yang kita baca ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini dia.